biasanya tidur di sini?" tanya salah satu anak tongkrongan. "Iya loh Lang, biasanya nginep," tambah anak yang lain. Gilang tidak acuh dengan omongan teman-teman yang lain. Namun sebelum motor yang dikendarai olehnya benar-benar melaju, Gilang menjawab pertanyaan teman-temannya. "Malam ini aneh cuk." Gilang tengah bermalas-malasan di ruang keluarga. Matanya sudah jengah menonton prank di YouTube yang penuh settingan. Sesekali matanya melirik ke arah jam yang berada di pojok kanan atas ponselnya. Lama banget si Haji. Ya, Gilang sedang menunggu sahabatnya. Mereka janjian ingin pergi ke tongkrongan PD bersama-sama. Belum lama Gilang menggerutu. Seseorang yang tengah dinantikan itu memanggil namanya dari luar rumah. "Lang, Gilang." Gilang berjalan keluar. Ia lebih terkejut saat melihat Aji tidak membawa kendaraan. "Motor lu mana?" tanya Gilang dengan memperagakan orang menarik gas motor. Aji hanya nyengir. "Gak ada bensin Lang." Gilang berdecak, ingin rasanya mengumpat kepada temannya itu jika ia tidak ingat bahwa Aji merupakan sahabat terbaiknya. Belum lagi motornya yang berada di bengkel, turun mesin. "Jalan aja sih, masih sore ini." Gilang melihat jam di ponselnya, baru jam 8 malam. Masih sore memang, tapi mengingat kejadian kemarin, ia jadi ngeri-ngeri sedap rasanya. "Lah, nanti pulangnya?" tanya Gilang masih ragu. "Nginep di sana aja." Gilang mengangkat sebelah alisnya. Ia masih belum yakin dengan perkataan Aji yang mengatakan akan menginap di tongkrongan, karena Aji jarang tidur di sana. Aji orang pemberani, di mana ia berani pulang sendiri dari tongkrongan meski sudah jam 2 pagi. "Beneran gak? Nanti lo pulang lagi?" Aji tertawa. "Iya, toh kalau gue pulang, ya kita pulang bareng." Gilang ngangguk-ngangguk. "Ya udah ayo." Setelah menutup pintu, mereka berdua berjalan menuju tongkrongan dengan berjalan kaki. Jalanan dusunnya sepi. Para penduduk sudah masuk ke dalam rumah masing-masing semenjak pada Isya. Brengsek, gelap banget. Jalanan di tengah persawahan itu sangat gelap. Penerangan mereka hanya dari senter ponsel, tidak cukup terang. Jarak pandang mereka hanya beradius beberapa meter saja. "Lewat jalan sawah saja Lang," ajak Aji yang memimpin jalan. Mereka berbelok melalui jalan setapak bekas kereta. Jalannya masih basah dan sedikit becek, bekas hujan di sore hari. Di tengah perjalanan Aji menghentikan langkah. Telinganya merasa mendengar sesuatu. Lang, diam dulu." Mereka terdiam tanpa berucap apa-apa. Alunan musik perpaduan dari suara kata dan jangkrik menghasilkan suasana syahdu malam hari. "Ada apa cuk?" "Suara katak doang elah," selontak Gilang karena merasa kesal. Ia hanya tidak ingin terjadi hal-hal horor seperti malam sebelumnya. "Bukan, dengerin baik-baik," perintah Aji dengan menunjuk telinga agar Gilang mendengarkan lebih baik-baik suara yang dimaksud. Sepasang remaja itu saling berpandangan. Keduanya mengerutkan dahi. Terjadi keambiguan suara di antara mereka. Di tengah persawahan dengan minimnya penerangan, terlihat sebuah keraguan dalam mata Aji. "Telinga gue yang rada-rada atau..." Gilang menghentikan ucapannya saat Aji menganggukkan kepala. "Gue juga dengarnya gitu," potong Aji. Gilang berdecak, menggelengkan kepala berulang kali. "Ah, gak mungkin. Jalan kereta aja jauh dari sini, Ci. Stasiun aja setengah jam perjalanan." Gilang sedikit berteriak. Ia terdengar seperti orang yang frustasi. "Gua tahu," kata Aji datar. "Terus kenapa suara kereta apinya begitu dekat?" Pertanyaan dari Gilang sangat menohok masuk ke dalam pikiran Aji. Ya, karena biasanya deru suara kereta api tidak bakal sampai ke desanya. Lalu mengapa suaranya begitu dekat? Bahkan terasa hingga membuat bulu kuduk merinding. Mereka berdua masih diam. Suara kereta uap itu semakin dekat. Deru mesin lokomotif zaman dulu itu terngiang dari belakang mereka.
Keduanya memalingkan badan dari kejauhan. Terlihat lampu sorot yang tidak begitu terang, namun cukup membuat mata mereka silau dibuatnya. Itu apa, Ji? Gilang menunjuk pada sebuah objek yang ada di hadapan mereka. Aji menggedikan bahu, mencoba memikirkan hal-hal yang jernih, tapi tidak berhasil. Sebuah kontradiksi tiba-tiba muncul dalam otaknya. Apakah itu sorot lampu kereta? Tapi ini bukan jalan kereta, Ji, gumam sisi satunya lagi. Aji lama terdiam, matanya masih menatap datar sorot lampu tersebut. Kepalanya pusing, memikirkan sebuah cerita yang pernah dituturkan oleh eyang buyutnya. Apakah itu jawaban dari kisah kelam yang pernah terjadi di tempat ini? Tiba-tiba Aji teringat perihal masa lalunya. Seorang kakek-kakek yang sudah berusia senja duduk di samping seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pakaian surjan yang dipakainya sedikit terkena lumpur, bekas mencangkul di sawah. "Kamu kenapa, anak bagus?" tanya laki-laki tua tersebut. "Aku gak diajak main sama temen," kata anak itu menangis terseduh-seduh. "Sudah, jangan nangis, kan Aji bisa main sama Mbah Buyut," ujar Mbah Buyut mendudukkan diri di sebelah cicitnya. "Main apa, Yut?" Mbah Buyut berpikir, mungkin ia juga bingung mau ngajak main apa dengan cicitnya. "Uyut punya cerita." "Cerita apa, Yut?" Pria tua itu mengusap pelan rambut hitam si bocah. "Dulu, zaman Belanda, di sini itu ada jalan kereta, persis di sini," ujar Mbah Buyut menunjuk tanah yang sedang mereka duduki tersebut. "Sebelum Indonesia merdeka, tempat ini ramai banget. Dulu ini bukan sawah, Ji, melainkan kebun tebu yang sangat luas sampai kecamatan. Misalnya makan siang ya di pinggiran rel, walaupun hanya makan singkong, tapi bikin kangen. Dulu ini rel kereta api. Nah, di sebelah barat jalan itu baru ada rel kereta pengangkut tebu," jelas Mbah Buyut kembali. Belum sempat Haji mengingat semua cerita yang pernah dituturkan oleh Mbah Buyutnya. Sebuah tepukan di bahu menyadarkan dirinya dari cipratan masa lalu tentang tempat ini. "Itu lampu sorot kereta, Ji?" tanya Gilang. Lampu sorot itu semakin mendekati posisi mereka berdua. Bunyi khas dari kereta api uap semakin memekikan telinga. Wajah Gilang sudah pucat. Ia sudah mati gaya dengan kenyataan yang tengah ia hadapi. Dalam sadarnya, Aji meyakini bahwa itu adalah sebuah kereta api tidak kasat mata yang melintas di bekas jalurnya. Pikirannya ikut berkunang-kunang. Di tengah-tengah kekalutan batinnya, Aji harus disadarkan oleh kenyataan yang harus dihadapi. Dengan cepat, Aji mendorong tubuh sahabatnya itu hingga terjebur dalam sawah. Tanpa basa-basi, ia juga menjeburkan diri dalam sawah yang sudah mulai menguning padinya. Bau lumpur bercampur amis mulai memasuki rongga hidung hingga tenggorokannya. Dalam keadaan yang belum sadar seutuhnya dari kejadian barusan, Aji membalikan badan dan berharap ia kembali melihat apa yang baru saja hampir merenggut detakan jantungnya. Tapi kenyataannya membuat ia menghela nafas keputusasaan. Loh, Aji menengok ke kanan dan ke kiri, semuanya gelap. Apa yang baru saja dilihatnya sudah hilang. Tidak ada lagi bunyi kereta uap, tidak ada lagi sorot lampu bulat khas lokomotif zaman dahulu. Semuanya sudah sirna. Tepat saat mereka menceburkan diri ke sawah, Aji memalingkan wajah menuju sahabatnya. Gilang terlihat lebih panik dalam menghadapi kejadian barusan. Dadanya turun naik, nafasnya begitu cepat, kentara bahwa ia sangat shock. Belum lagi wajahnya yang memucat di balik samarnya rembulan yang purnama. "Ah, purnama," batinnya melengos. Wajahnya menengadah ke langit.
Dilihatnya bulan sedang bulat sempurna, menambah kesan horor di malam itu. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Ini yang paling parah selama hidupnya, runtuh batinnya. Ia sama sekali tidak mengira akan mengalami kejanggalan ini. "Woi, ayo bangkit dari situ." Aji menoleh ke seorang pria yang belum kelihatan tua berdiri di hadapannya. Laki-laki itu kemudian menjulurkan tangan, mencoba meraih pergelangan tangan Aji. Sesaat setelah digapainya, orang itu menarik tangan Aji hingga ia bangkit dari sawah. Tanpa jeda, pria itu lalu membantu Gilang untuk keluar tempat yang sama. Sampai saatnya mereka bertiga duduk di jalan setapak tersebut. "Loh, Mas Dimas?" tunjuk Aji kepada orang yang bernama Dimas. Lelaki itu mengangguk. "Minum dulu nih," ujarnya menyodorkan sebuah botol air mineral 60 ml. Aji meminumnya bergantian dengan Gilang.